Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman Kicau Mania dan juga para Anis Merah Mania, dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini, salam teler dari saya ya. Baik, untuk kesempatan di video kali ini saya ingin membahas yaitu bagaimana cara merawat anis merah yang masih trotol di umur antara 1 bulan ataupun 1,5 bulan ya, sampai nanti pada tahap yang dijanjikan atau yang seharusnya yaitu di umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sudah mau bunyi ngeplong ya teman-teman. Dan bagaimana kuncinya, kunci rawatan atau rahasia rawatan, yaitu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing untuk teman-teman Kicau Mania semua ya. Yaitu perawatan yang pertama tentu saja masalah hariannya ya, yaitu dari mandi ya, pakannya itu terutama fur ya, karena makanan pokok sebagai pengganti makanan harian anis merah kalian yaitu adalah fur ya. Terus extra fooding ya, extra fooding di sini ada dua macam yaitu extra fooding hewani dan juga extra fooding buah ya teman-teman. Dan apa yang harus dikasihkan kepada anis merah kita yang masih umur-umur belia ya, belia di sini yaitu yang masih umur trotol ya teman-teman semua. Dan juga jemur ya, bagaimana mengkondisikan anis merah yang masih trotol itu, rawatan penjemurannya ya teman-teman. Maka dari itu semua saya akan bahas di video kali ini. Untuk teman-teman semua bisa perhatikan dan juga bisa menjadi catatan ya, agar untuk teman-teman anis merah mania yang memelihara trotol, maksud saya di sini adalah burung anis merah yang masih trotol, biar tidak canggung untuk memeliharanya ataupun biar tidak bingung ya untuk bagaimana sih cara merawat anis merah trotol ya, yang nanti kedepannya di umur 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan seperti itu ya, mau ngeplong dan bahkan sesuai harapan kita yaitu cepet teler ya teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas untuk burungnya. Karena ini trotolnya masih aku mandiin, langsung kita ambil ya trotolnya di karamba untuk cara untuk kita ambil, dan setelah itu kita bahas untuk masalah rawatannya ya teman-teman. Langsung saja kita gaskan ke karambanya. Oke teman-teman, aku sudah di karambanya dan itu burungnya lagi berenang ya. Langsung saja kita ambil karamba, burungnya dari karamba kita masukin ke sangkarnya teman-teman. Dan ini burungnya susah banget kalau mandi di karamba ya. Paling enggak saya pegang ya untuk burungnya, langsung saya masukin ke karambanya. Dan waktu saya masukin karambanya tidak langsung kita lepas ya, maksudnya tidak langsung saya lepas, tapi saya celupkan ya badannya, setengah badan kayak gitu. Yang penting kepalanya jangan dicelupin ke air ya. Jadi saya celupkan ya, saya kayak direndam gitu, tapi cuman beberapa detik, nggak nyampe 1 menit ya, dengan tujuan agar bulu-bulunya basah ya teman-teman. Dan pada waktu bulu-bulunya basah tersebut, yaitu burung trotolan ini pasti secara otomatis dia merasa risih, dan dengan sendirinya dia akan mandi di karamba, walaupun ya dengan catatan walaupun sebenarnya dengan mengajari trotol mandi di karamba ini pasti akan dia loncat-loncat karena takut ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman gak usah khawatir jika loncat-loncat di karamba sampai sininya luka. Itu sebenarnya luka ya di bagian sini, karena dia terlalu agresif, terlalu liar dan terlalu takut. Jadi
ininya terluka, kadang sampai berdarah-darah itu. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nanti burung yang liar kayak gini, yang agresif kayak gini, dia akan diam dengan sendirinya pada saat dia sudah mempunyai birahi ataupun kondisi tertentu ya teman-teman, saat dia sudah berganti merah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah dijinakin ya, dan nggak usah takut apabila kalian melatih trotol anis merah kalian yang tidak mau masuk tidak mau masuk di dalam karamba itu. Kita pegang badannya, kita celupin ya, ataupun kita masukkan karamba. Nggak usah takut, nggak usah khawatir nanti jadi susah bunyi ataupun takut macet bunyi atau nggak kunjung bunyi. Itu tidak ada rumusnya teman-teman ya. Jadi tetap dia akan bunyi, tetap dia akan ngeplong pada waktunya ya. Ataupun anis merah yang sudah merah bulunya, teman-teman nggak usah khawatir kalau dipegang badannya terus jadi macet ataupun jadi susah bunyi. Itu tidak ada rumusnya teman-teman. Jadi kalau memang anis merah kalian yang kalian pelihara itu jantan ya, pasti akan tetap bunyi pada waktunya apabila memang belum bunyi ya teman-teman. Tapi kalau anis merah total kayak gini pasti akan bunyi pada waktunya ya. Tapi apabila kita menemui anis merah yang susah mandi karamba dan sudah bunyi ngeplong atau bahkan teler gacor kayak gitu ya, kan nggak usah khawatir apabila nanti kedepannya menjadi macet. Tidak ya, tidak ada kamusnya dan tidak ada rumusnya seperti itu. Apabila anis merah kalian memang jantan ya pasti akan bunyi walaupun dalam keadaan apapun ya. Tidak ada yang bikin anis merah itu macet bunyi karena kita pegang tangan, karena takut sesuatu, karena ditubruk kucing ataupun jatuh misalkan dari atap kayak gitu ya. Itu tidak ada rumusnya. Anis merah macet bunyi karena pertama yaitu kalah mental di lapangan, tidak terawat secara baik ya. Oke. Apabila kalian maksud saya yang kalian pelihara itu anis merahnya jantan, nggak usah takut kenapa-kenapa ya. Dalam keadaan se ekstrim apapun ya, kita pegang tangan, jatuh dari gantungan dan yang lain-lain seperti itu ya. Langsung saja kita ambil trotolannya dari karamba ya teman-teman, dan lanjut kita bahas masalah rawatannya, extra fooding dan yang lain-lainnya. Oke, ini aku udah siapin sangkarnya. Dan ini pun masuk dari karamba ke sangkar itu juga susah teman-teman. Jadi nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa dia semakin nubruk-nubruk ruji-ruji yang ada di karamba itu teman-teman. Jadi biarkan dia masuk dengan sendirinya dan melihat-lihat pintu antara pintu karamba dan juga pintu sangkarnya ya. Oke, kita takut-takutin dengan tangan dan masuk ya teman-teman. Jadi kalau anis merah trotol itu semakin dipaksa maka dia akan semakin meronta teman-teman ya. Oke, udah masuk. Langsung kita bahas ya masalah rawatan anis merah trotol. Oke teman-teman, trotolnya sudah masuk di sangkar dan itu di bagian sininya luka ya, luka parah. Tapi nggak usah khawatir untuk teman-teman apabila burung anis merah kalian yang terlalu giras, terlalu agresif kayak gitu, apabila kita deketin dia takut dan kelabakan, atau waktu kita mandiin yaitu dia kelabakan atau nabrak-nabrak uji karamba, itu kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, karena itu hal yang wajar. Karakter anis merah yang masih trotol memang seperti itu ya. Jadi dia masih takut dan masih ya, kalau orang itu masih enggan kayak gitu mungkin ya sama orang ataupun yang merawatnya ya teman-teman. Jadi apapun yang dia mau makan ya kita kasih, seperti jangkrik, cacing ya, kroto kayak gitu. Terus kalau di sini aku pakai kelabang ya, dan ini pun juga saya terapkan pada anis merah saya yang di video sebelumnya ya. Di situ ada
yaitu pemberian anis merah ke kelabang ya, yaitu untuk mendongkrak libido ataupun emosi secara singkat ya. Di video saya mungkin bisa kalian cari ya di channel saya, yaitu di bagian video kalian scroll ke bawah aja, di situ ada kelabang ya, yaitu bisa meningkatkan libido ataupun emosi secara singkat teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan di sini aku terapkan juga kepada trotolku yang umur 4 bulan ya, yang sudah belajar teler ya. Itu awalnya pun di umur 1 bulan aku juga kasih yang namanya kelabang ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kelabang ya, kelabang di situ memang aku kasih ya. Dan di dalam pemberian extra fooding itu ada yang namanya jangkrik ya, cacing, kroto, kelabang ya, semua saya beri ya. Kadang ular Hongkong dan juga ular kandang, jadi semua aku kasihin. Jadi nggak ada kata larangan ya. Kalau masih trotol seperti ini ya, itu tidak ada larangan teman-teman. Jadi tidak akan membuat anus merah kalian kenapa-kenapa ya. Kalau masih trotol kayak gini ya, sebisa mungkin ya dikasih segala sesuatunya yang membuat burung tersebut yaitu bisa mendapatkan gizi dan nutrisi yang tinggi teman-teman. Jadi tidak ada larangan, wah jangan dikasih ular Hongkong nanti rontok bulunya ataupun sakit pencernaannya. Dan juga jangan dikasih ulat kandang ya, maaf, ulat kandang seperti itu nanti rontok bulunya ataupun jadi over birahi ya. Jadi tidak ada kamusnya teman-teman ya, karena burung itu kan masih trotol ini ya, anis merahnya. Nantinya jadi kenapa-kenapa ataupun jarang bunyi dan jadi over birahi atau over emosi ya, nggak ada pengaruhnya karena dia kan masih trotol ya. Trotol itu karena ibarat kata yang saya bilangkan tadi, seperti kita punya anak ya, masih kecil atau masih balita, harus kita beri yang namanya gizi dan nutrisi ya, seperti itu sebagai pertumbuhan dia nanti kelak ya dewasa itu menjadi anak yang pinter ataupun anak yang cerdas ya, seperti itu. Dan juga trotol seperti ini ya, jadi segala sesuatunya itu kita beri aja, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah kita berpikiran yang enggak, karena dia kan masih trotol ya. Over birahi juga apa, orang dia masih kecil ya kan, bunyi aja belum, mungkin masih ngeri-ngeri atau cerit kayak gitu bunyinya ya. Over emosi pun juga nggak ada pengaruhnya ya, karena dia kan masih masih imut-imut itu ya. Jadi tidak ada larangan ataupun tidak ada makanan extra fooding yang membuat dia kenapa-kenapa ya. Jadi kasihkan saja semuanya seperti itu. Kalau kita mempunyai keinginan yaitu pada umur 5 bulan 6 bulan cepat ngeplong ya. Ya ini menurut pribadi saya ya. Dan terbukti pada waktu anis merahku yang umur 4 bulan ya, yaitu pernah saya videoin, mungkin kalian yang belum nonton bisa di scroll ya, yaitu Pastol umur 4 bulan sudah belajar teler kayak gitu ya. Nah itu karena pada waktu umur segini ya teman-teman, itu saya kasih extra fooding semua tanpa terkecuali ya. Ada ulat Hongkong, ada ulat kandang, ada cacing, ada kelabang, ada kroto ya, jangkrik pastinya. Nah itu saya masukin semua teman-teman ya. Jadi pada umur dini ataupun umur cepat ya, kalau anis merah kan bukan dijadwalkan ya, harusnya ya, harusnya umur 5 bulan 6 bulan 7 bulan itu sudah ngeplong ya, atau bahkan di umur 5 bulan ngeplong, di umur 6 bulan belajar teler, di umur 7 bulan sudah teler sering teler kayak gitu ya, seperti itu. Nah maka dari itu dengan kita kasih extra fooding, apapun kita masukin, kita kasih makan ke dia ya, segala gizi dan nutrisi seperti itu, maka di umur 4 bulan pun anis merah trotol yang kalian pelihara ya,
pasti akan cepat bunyi ya, atau cepat ngeplong nantinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung kalian praktekkan kepada trotol kalian, dan nggak usah mengikuti hal-hal yang tidak sewajarnya ya, seperti itu ya. Misalkan ya, kayak saya pernah dengar kalau dikasih extra folding yang banyak ataupun extra folding yang sumber proteinnya itu terlalu tinggi ya, itu membuat pencernaan si burung tersebut terganggu ya, bahkan berak kapur seperti itu. Aneh aja ya. Ya itu apa ya? Ya saya bilang seperti itu tuh malah menjerumuskan ya. Tidak ada, misalkan ya, kita makan sebanyak mungkin ya, karena perut kan juga ada kemaksimalan tangki untuk menampung makanan ya. Jadi tidak ada katakanlah kita menjadi sakit itu karena terlalu banyak makan makanan yang apa ya, yang terlalu banyak protein ataupun terlalu banyak ini ya. Jadi tidak ada tidak ada wujudnya ataupun tidak masuk akal kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita pun makan pasti ada kapasitas kemaksimalan tangki di dalam perut kita ya. Kalau mungkin kita sudah merasa kekenyangan ya, pasti kita akan berhenti dengan sendirinya, seperti halnya burung ya. Jadi tidak ada yang membuat makanan extra folding burung kita itu menjadi berak kapur ataupun terganggu pencernaannya ya. Bukan seperti itu ya. Kalau berak kapur terganggu pencernaannya itu bukan karena makanan extra folding yang kita berikan itu terlalu banyak, tidak ada sambungannya atau tidak nyambung ya. Itu berak kapur terganggu pencernaannya itu karena bakteri ataupun karena penyakit ya teman-teman, bukan karena extra folding yang kita kasihkan itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi bisa lebih dipahami ya. Mungkin dalam ilmu kedokteran pun juga sama yang saya katakan ini ya. Dan juga segala sesuatu, misalkan mata burung katarak ya. Mata burung katarak itu bukan karena mungkin orang beranggapan terlalu banyak jangkrik, terus karena terlalu lama dijemur ataupun dekat dengan yang namanya cahaya ataupun selalu sering terkena pantulan cahaya. Bukan seperti itu ya. Jadi anggapan kita itu kalau mata burung katarak, terutama untuk anis merah yang paling riskan untuk kena katarak, itu karena apa? Bukan karena pantulan-pantulan cahaya ataupun cahaya-cahaya yang terlalu terang menyilauhi matanya dan juga makanan yang terlalu dia konsumsi itu terlalu banyak. Itu teman-teman ya, tidak ada sambungannya gitu, tidak nyambung ya. Katarak itu kan penyakit ya, dan dokter pun mungkin di dalam ilmu kedokteran pun juga menjelaskan bahwa katarak itu adalah suatu penyakit. Jadi yang menyebabkan mata burung ataupun kita lah sebagai manusia ya, mata kita itu kena katarak ya karena kita itu terlalu jorok, ataupun burung yang kita rawat pun juga kita tidak mengkondisikan rumahnya setiap hari, yaitu sangkarnya ya, karena kita tidak merawatnya dengan baik dan membersihkannya pun juga asal-asalan ya, seperti itu. Nah itu yang membuat dia bisa menjadi katarak teman-teman. Jadi mitos-mitos yang membuat mata burung anis merah katarak itu bukan karena cahaya, karena kebanyakan jangkrik dan segala macam apalah itu namanya ya. Jadi yang membuat mata burung anis merah katarak yaitu ada penyakit, seperti halnya dalam pencernaan. Misalkan kita kasih berbagai macam extra folding ya, itu tidak akan membuat masalah dalam pencernaannya. Oke, lanjut langsung saja. Seperti biasa ya, aku selalu memberikan yang namanya jangkrik ya teman-teman. Ini 10 ekor ya, 10 ekor. Dan di sini juga ada cacing ya. Dan ini aku juga pakai kelabang nih teman-teman ya, bisa kalian lihat ya. Nah ini kelabang nih tuh ya. Nah aku pakai kelabang, jangkrik, dan juga cacing ya. Kenapa aku nggak pakai kroto?
di trotolan ini karena dia nggak mau makan kroto teman-teman ya. Jadi susah dia makan kroto. Ya udahlah, kalau dia nggak mau kroto karena masih banyak extra fooding yang hewani yang lainnya seperti jangkrik, cacing dan juga kelabang, kenapa enggak ya, kita kasihkan saja yang dia mau, jangan dipaksakan ya. Dan ini juga burungnya aneh ya, dia nggak mau buah-buahan teman-teman, mau buah apel, buah pir ya, pisang kepok, dia nggak mau makan ya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah paksa ya, jadi jangan dipaksakan, nanti malah jadinya dia tidak nyaman teman-teman ya. Yang penting dia bunyi dulu, kalau sudah bunyi ya baru kita paksa dengan yang namanya buah ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita racik. Di sini sudah ada jangkrik ya, jangkrik 10 ekor. Ini aku mau kasih cacing. Dan untuk jangkrik 10 ekor, untuk cacing ya bisa 5 ekor ya teman-teman. Ini dalam, kalau trotol seperti ini dalam waktu setengah hari, tidak sampai 1 hari ya, setengah hari ya, mungkin pagi jam 7 kita kasih, sore sudah habis ya. Untuk jangkrik 10 ekor, cacing 5 ekor ya, langsung campur saja. Ini kelabang aku pakai kelabangnya 2 ekor ya teman-teman. Jadi langsung kita kasih pada waktu pagi hari, jangan pagi sore ya. Kenapa jangan pagi sore? Kalau kita kasih pagi sore, kadang-kadang sore itu burung sudah malas makan teman-teman, dia pengennya istirahat ya, malah kadang dihabiskan untuk di pagi harinya atau di lain hari ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saya percepat ya, nanti langsung saya berikan contohnya cacingnya ya. Baik teman-teman, ini udah aku potong-potong ya cacingnya tuh ya, kelihatan ya. Ini cacingnya 5 ekor, untuk jangkriknya yaitu 10 ekor ya teman-teman semua. Jadi untuk pemberian cacing kepada anis merah yang trotol itu kita potong-potong ya, jangan utuhan ya. Perhatikan baik-baik ya untuk teman-teman, kalau kita ngasih cacing merah kepada trotolan ya, atau yang masih umur-umur 1 bulan, 1,5 bulan, yang masih bulu trotol, itu kita kasihnya dengan cara dipotong-potong ya teman-teman. Dan ini 5 ekor cacingnya, jangkriknya 10 ekor ya. Saya ulangin lagi ya, seperti itu. Terus sekarang waktunya kita kasih kelabang ya teman-teman. Teman-teman, karena di sini banyak semut. Aku takutnya semutnya ikut action di kamera. Nah dulu. Jadi aku kasih di sini aja ya, di atas. Ya. Oke. Dan untuk kelabangnya, untuk ini ya kelabangnya teman-teman, jika kalian kesusahan nyari kelabang seperti ini ya, pernah saya jelasin di video sebelumnya atau di video yang lain, yaitu untuk kita bisa dapatkan kelabang seperti ini, ini aku belinya di online shop ya, yaitu di Lazada sama di Shopee ada ya. Di Lazada ataupun di Shopee itu ada ya yang jual kelabang seperti ini. Dan ini isinya kelabangnya yaitu 20 ekor, dengan ini aku beli dengan harga 40.000 teman-teman ya. Satu toples kayak gini ya, satu toples kayak gini isinya kelabangnya itu 20 ekor dengan harga 40.000 ya. Oke, udah jelas ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang seperti aku juga takut pegang kelabang ya, bisa pakai pingset seperti ini ya, pingset panjang ya. Ini biasa pingset digunakan untuk tanaman ya, bibit tanaman seperti itu ya. Jadi ini apa namanya, kita megangnya, atau kalau aku megangnya pakai pingset ya, karena kelabang tuh kan bisa gigit ya, dan di ekornya itu ada racunnya. Jadi setelah dia gigit pasti di bagian ekornya akan numpain kayak cairan ya.
yang cairan itu yang disebut biasanya racun ya teman-teman. Oke, ini kelabangnya ya, kita ambil teman-teman. Jadi untuk kelabangnya sendiri kita kasih 2 saja ya. Nah ini ya teman-teman, tuh ini kelabangnya mantep ya. Ini kalau gigit ya, terus ini kan di ekornya tuh nyabang kayak gitu ya, kayak lidah ular ya. Nah itu dia pasti akan ngeluarin cairan ya di bagian gigitan yang dia gigit seperti itu teman-teman. Jadi bisa membuat bengkak ya kulit yang digigit kelabang tersebut. Oke, nah ini aku juga pakai gunting untuk gunting di bagian kepala sama ekornya teman-teman. Langsung saja kita potong untuk kelabangnya teman-teman. Hati-hati teman-teman ya waktu motong kelabang seperti ini, karena ini kan kakinya itu lengket banget ya, cepat lengket di bagian permukaan benda tertentu ya. Jadi langsung kita masukin ke sini ya teman-teman. Tuh ya, seperti itu. Dan ini bagian kepalanya. Nah seperti itu ya. Jadi kita bagi 3 bagian ya guys. Terus kita ambil lagi teman-teman. Sini ada cacingnya ikut masuk. Kita dulu guys. Ini 1 ekor ya. Aku biasanya pakai 10 ekor jangkrik, 5 ekor cacing, 2 ekor kelabang ya guys. Ini ya. Tuh. Dan ini tuh kakinya lengket banget loh kalau dia sudah menyentuh suatu benda itu. Kadang susah susah di ini dialihkan, kakinya susah banget kalau udah nempel kayak gini. Dan ini kalau dia ini ya kelabangnya, kalau dia kejepit seperti ini, kalau dia kesakitan dia itu nyerang ya. Ini gigitin ya, dia itu gigitin di bagian nih besinya ini ya. Tuh dia gigitin, dan di bagian ekornya itu sudah siap-siap menyuntikkan racun ya. Oke, langsung saja kita potong bagian ekornya dulu guys. Ini agak bahaya ya teman-teman. Tuh kalau udah nempel di suatu benda tuh susah untuk di anjir, hampir saja kena ekornya guys. Tuh. Udah bagian kepala doang. Oke, ini teman-teman kepalanya nih, kita masukin juga. Oke teman-teman, udah cukup ya. Jadi di sini sudah ada 10 ekor jangkrik, 5 ekor cacing ya, 2 ekor kelabang. Jadi langsung kita campurin seperti ini ya teman-teman, gak usah pagi sore ya. Tuh malah kelabangnya makan jangkrik tuh, kayaknya kelaparan loh kelabangnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara penyajiannya. Jadi pagi langsung saja kita kasih semuanya ya. Dan di sini mohon maaf tidak ada yang namanya ulat Hongkong ya, ataupun ulat kandang, karena aku belum beli. Jadi kadang aku juga kasih yang namanya ulat Hongkong ataupun ulat kandang ya teman-teman. Jadi kita berikan aja semuanya yang menurut burung itu bagus. Dan untuk buah, aduh buahnya mah lupa. Buah, karena ini burungnya nggak suka buah ya, jadi ini nggak aku kasih buah. Dan untuk teman-teman kalau
buah tuh bagus semua ya. Jadi dikasihkan aja semua dari pepaya ke pisang kepok, apel, per, buah naga dan lain sebagainya. Langsung saja dikasihkan saja ya untuk ke trotol anis merahnya teman-teman. Jadi jangan sampai hanya buah apel saja atau pisang kepok aja, jangan ya, nanti waktu dia udah merah nanti jadi susah ya, seperti ini ya. Karena ini jarang dikasih buah pada waktu di tempat sananya penjualnya ataupun di daerah asalnya. Jadi sekarang dia jadi agak susah ya untuk makan buah, harusnya diapalin dengan berbagai macam buah ya. Itu jadi untuk buah, segala macam buah kita kasihkan saja ke trotolan kita ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah ada racikannya tadi ya, 10 ekor jangkrik, 5 ekor cacing merah dan juga 2 ekor kelabang. Kalau untuk ulet kandang sendiri itu kasih saja seberapa ya, pokoknya ya bisalah pakai takaran kayak cepuk kecil gitu ya, cepuk kecil atau setengah sendok makan ya, setengah sendok makan itu kita kasihkan di dalam cepuknya. Kalau ulat Hongkong ya kita kasih saja 5 ulat Hongkong ataupun 3 ulat Hongkong seperti itu ya. Tuh. Untuk harian ya kita kasih harian, untuk trotol nggak apa-apa, jadi tidak ada masalah dan jangan terpengaruh dengan segala mitos-mitos perkataan orang yang tidak tahu untuk perawatan anis merah trotol yang nantinya membuat anis merah trotol kita itu cepat bunyi ya teman-teman. Dan untuk jemur ya, untuk jemur sendiri kalau anis merah trotol bisa setiap hari itu juga bagus ya, 2 hari sekali juga bisa bagus. Untuk durasinya untuk anis merah trotol ya 45 menit ya ataupun 30 menit ya, bisa 1 jam, tapi jangan yang terlalu ekstrim panasnya ya. Itu misalkan dari jam 7 sampai jam 8 itu kan tidak terlalu ekstrim ya, bisa dijemur 1 jam. Dan untuk mandi saya tadi sudah jelaskan ya, untuk mandi sendiri bisa dipegang tangan apabila susah masuk karamba, atau bisa juga pakai kayak gini ya, apalah ya, mungkin bisa lidi, bisa pakai kayu apa buat nakut-nakutin aja agar dia dari sangkar itu mau masuk ke karamba dengan cepat ya, itu ya. Atau kalau memang sudah susah ya, pakai pegang tangan kita masukin ya, terus kita kayak celupin di bagian perutnya sini ya, di bawahnya sini ya, beberapa detik lah seperti itu, terus kita lepasin agar dengan tujuan yaitu bulunya basah dan mengenai kulitnya. Kalau dia sudah basah dan mengenai kulitnya pasti akan merasa risih ya. Kalau enggak langsung saja bisa disemprot ya, setelah masuk dalam karamba kita semprot ya, semprot kayak gitu tipis-tipis saja. Habis itu tinggalin, pasti dia akan mandi sendiri nanti. Oke itu ya teman-teman untuk perawatan anis merah trotol. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan anis merah trotol yang dipeliharanya yaitu mau bunyi pada umur 4, 5 ataupun 6 bulan ya teman-teman. Semoga ini bisa membuat kalian sukses untuk merawat anis merah trotol kalian pada umur-umur 4, 5, 6 bulan mau ngeplong ya. Syukur-syukur alhamdulillah bisa mau gacor dan juga teler di umur 4 bulan ya, seperti anis merah maksud saya pastol ya, atau lepas trotol anis merah di umur 4 bulan sudah mau belajar teler ya teman-teman, seperti itu ya. Dan jika memang ada yang kurang di dalam video ini bisa ditanyakan atau kalian tanya di di bawah video ini di kolom komentar ya, apa yang membuat anda masih kurang paham atau di bagian mana yang kurang paham, bisa langsung tanyakan di bawah video ini ya, di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe ya, saya mohon untuk dukungannya di subscribe video ini dan juga channel saya ini. Di bawah video ini ada tulisan subscribe. Dan kalau ada yang mau gabung untuk tanya-tanya masalah detail perawatan anis merah ya,
bisa kalian gabung ya. Di bawah video ini ada tulisan gabung ya. Nanti bisa tanya-tanya secara intensif dengan saya, dan saya pun juga akan menjawab dengan cepat ya untuk teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk di like dan juga di share video ini teman-teman Aniser yang lainnya. Semoga bisa menjadi pahala bagi kalian semua. Itu saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang menonton video ini, dan semoga kalian selalu panjang umur dan disehatkan atas kesehatan kalian, dan juga dilancarkan atas rezeki pekerjaan dan usaha dagangan kalian, dan apalah itu yang menjadi masukan rezeki kalian ya. Semoga dilancarkan dan ditingkatkan rezeki kalian semua. Terima kasih atas antisipasinya terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf salah kata. Terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga ini bisa memacu bagi teman-teman kalian semua yang memelihara anis merah trotolan kalian yang baru saja beli. Seperti itu ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.